Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Diva Yusandra dengan NIM 23080100797. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Safa Kamila Mubarok dengan NIM 807. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dian Ayesafita dengan NIM belakang 817. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai objek tata usaha negara. Sebenarnya, apa sih itu objek tata usaha negara? Objek tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau hukum perdata. Biasanya, objek tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, keputusan tata usaha negara didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan pasal dan pengertian yang saya ambil tadi, ditemukan 5 unsur KTUN. Yang pertama, ada penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dasar-dasar hukum objek sengketa PTUN diantaranya adalah Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang keputusan TUN sebagai objek sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final, yang artinya keputusan itu nyata, ditujukan kepada subjek tertentu, sudah selesai dibuat, dan memiliki dampak hukum langsung. Yang selanjutnya adalah Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang sengketa TUN akibat diterbitkannya keputusan TUN oleh pejabat TUN. Dengan kata lain, sengketa baru ada jika ada keputusan administratif yang menimbulkan keberatan dari pihak yang dirugikan. Yang ketiga yaitu Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang dasar hukum fiktif negatif, yaitu keputusan yang dianggap karena diamnya para pejabat, yaitu apabila pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dianggap telah menolak permohonan, sehingga keputusan fiktif itu bisa digugat ke PTUN. Dan yang keempat yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang menentukan keputusan yang tidak termasuk objek sengketa TUN. Keputusan itu yang bersifat umum, internal, atau masih memerlukan persetujuan lanjutan. Jadi tidak semua keputusan administrasi bisa digugat di PTUN. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, di mana PTUN tidak berwenang memeriksa sengketa pada keadaan darurat atau mendesak. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai objek sengketa tata usaha negara yang bersifat fiktif negatif. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Contoh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan pejabat tersebut bersikap diam atau tidak menanggapi. Artinya, apabila seseorang atau badan hukum perdata meminta agar pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan, namun dalam tenggang waktu yang ditentukan, pejabat tersebut tidak mengeluarkan keputusan apapun, padahal merupakan kewajibannya, maka sikap diam itu dianggap sebagai keputusan penolakan. Objek sengketa bersifat positif. Unsur-unsur objek sengketa yang pertama adalah penetapan teks tulis.
keputusan tata usaha negara harus berbentuk tertulis baik dalam surat keputusan resmi, nota maupun memo selama memenuhi syarat substansi hukum. Dan syarat tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian dalam proses hukum. Isi keputusan harus mencakup secara jelas, yaitu pejabat atau badan yang mengeluarkan keputusan tersebut, kemudian maksud dan dasar hukum dari keputusan yang dikeluarkan, lalu pihak yang dituju, dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Artinya, meskipun bentuknya sederhana, tapi keputusan tertulis ini tetap sah sepanjang memenuhi syarat atau unsur formal dan substansinya tersebut. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat usaha tun. Pejabat tata usaha negara adalah pejabat di tingkat pusat maupun daerah yang menjalankan fungsi eksekutif atau pemerintahan. Keputusan yang diterbitkan harus berada dalam kewenangan jabatan dan bukan sebagai tindakan pribadi. Jadi, hanya keputusan dalam lingkup urusan pemerintahan atau eksekutif yang dapat digugat ke PT UN, bukan keputusan lembaga yudikatif maupun legislatif seperti itu. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan tata usaha negara harus berisi tindakan hukum administrasi negara, bukan sekadar tindakan faktual atau kebijakan politik. Jadi tindakan hukum tata usaha negara bersumber dari peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Konkret adalah di mana keputusan harus bersifat nyata dan spesifik, bukan masih bersifat abstrak ataupun bersifat normatif. Yang kedua adalah individual, di mana ditujukan pada subjek hukum tertentu, bukan untuk masyarakat umum. Dan yang ketiga adalah final. Final artinya adalah bersifat akhir dan sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum. Keputusan tata usaha negara harus menimbulkan akibat hukum langsung bagi individu atau badan hukum. Akibat hukumnya dapat berupa pemberian hak baru, penghapusan hak, penetapan kewajiban. Jika keputusan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, maka tidak dapat dijadikan objek sengketa. Kesimpulannya, sengketa tata usaha negara timbul dari keputusan tata usaha negara yang merugikan hak warga atau badan hukum. Objek sengketa meliputi keputusan tata usaha negara bersifat positif, di mana penetapan tertulis konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, serta keputusan tata usaha negara bersifat fiktif negatif atau sifat diam pejabat yang dianggap penolakan. Namun, perlu diingat, tidak semua keputusan dapat disengketakan, seperti keputusan yang bersifat perdata, umum, pidana, atau hasil peradilan. Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya mencakup keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009, sedangkan keputusan di luar itu menjadi ranah peradilan lain. Sekian, terima kasih.